Kita boleh start sudah ini kan. Jadi mohon maaf kepada mereka yang masih berdiri karena kita punya kursi sebentar lagi akan tiba. Habis yang jangkaan kita ini 130 orang rupanya macam lebih pula. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat datang ke program kursus sehari sawit dan taklimat pensijilan MSPO SPOK S9 Tambunan anjuran bersama MPUB Keningau dan Persatuan Pekebun Kecil Sawit Daerah Tambunan. Terutama sekali saya tujukan kepada Wakil Tuan Pegawai Daerah Tambunan yaitu Inci Terence Yong selaku DDO Tambunan. Beri tepukan kepada beliau. Tidak lupa juga kepada Tuan Amran Jining yang sungguh berusaha pada hari ini selaku pegawai, salah seorang pegawai daripada MPUB Kawasan Keningau. Juga pada Presiden Pekebun Kecil Sawit Tambunan, Saudara Linus Gunsilau, beri tepukan kepada Presiden kita. Dan juga kepada semua EJK tertinggi Persatuan Pekebun Kecil Sawit Tambunan. Tidak lupa juga kepada pemilik atau toki timbangan sawit Pepulutan yaitu Mas Toloy, ada di sana, beri tepukan karena sudi meminjamkan kita tempat pada hari ini. Dan juga selamat datang kepada kepada Profesor Datu Yap Yun Fok yang ada di sini. Beliau ini tukang grade sawit ini, jangan kamu alang-alang. Dan kepada semua pegawai-pegawai daripada pejabat MPUB Keningau dan juga kepada semua toki-toki sawit yang sudah mengusahakan kebun sawit masing-masing dan juga kepada pekebun-pekebun kecil sawit yang baru berkecimpung. Jadi untuk tidak membuang masa, kita teruskan acara kita pada pagi ini dengan mempersilakan bacaan doa oleh Inci Pilani Ansibin. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Marilah kita sama-sama berdoa ikut kepercayaan masing-masing. Kalau yang beragama Islam, kita aminkanlah bacaan doa yang saya akan baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redhai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesehatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi bacaan doa daripada Cik Pelani Nasibin, dan seterusnya kita ke acara ucapan, yaitu kita persilakan Presiden Persatuan Pekebun Kecil Sawit Tambunan, Saudara Linus Gunsilau, untuk menyampaikan ucapan ala-alaan beliau. Majlis mempersilakan. Terima kasih pengacara majelis kita, Tauki Jinus Tagoa. Yang berbahagia Tuan Terence Yong, Pegawai Pembangunan Daerah Tambunan, mewakili Pegawai Daerah Tambunan. Tuan Amran Jining, selaku pengurus POK 9 Tambunan, mewakili Ketua Pejabat MPOB Wilayah Kningau. Kepada semua kaki tangan MPOB Wilayah Kningau, Toki Timbangan Sawit Tambunan Enterprise Populutan, Toki Loy, wakil daripada Kilang Datu Yunfuk, Toki Timbangan CCL, kaki tangan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, barisan EJK tertinggi Persatuan Pekebun Kecil Daerah Tambunan Sawit, semua ahli Pekebun Kecil Sawit Daerah Tambunan, dan seterusnya kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, salam keluarga Sawit Tambunan, salam keluarga Malaysia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita dapat berhimpun di dalam majlis program kursus sehari sawit dan taklimat pensijilan MSPO Pekebun Kecil Sawit Spok S9 Daerah Tambunan. Para hadirin sekalian, sebenarnya program ini sudah lama dirancang oleh pihak Persatuan Pekebun Kecil Sawit Daerah Tambunan bersama dengan pegawai tunas MPOB Daerah Tambunan, yaitu Tuan Amran Jining. Namun pelaksanaan program ini terkendala akibat daripada pandemik COVID-19. Kursus hari ini ringkas tapi padat. Dan pada kursus ini terdapat 5 topik yang akan disampaikan oleh pegawai-pegawai MPOB Wilayah Kningau mengenai dengan skim bantuan kepada pekebun-pekebun kecil sawit yang disalurkan melalui agensi Lembaga Minyak Sawit Malaysia.
dan juga taklimat GAP ataupun good agronomic ataupun agricultural practice, amalan pertanian yang baik, pensijilan MSPO, permohonan lesin MPOB bagi pekebun kecil yang belum mendaftar ataupun memperoleh sijil MSPO, dan seterusnya. Penggradean kualiti tandan buah sawit kita di timbangan sawit Tambunan Sawit Enterprise Tambunan. Topik ini sangat penting kepada kita semua sebagai pekebun kecil daerah Tambunan untuk menambah ilmu, pengetahuan dan seterusnya, mempelbagaikan bidang ekonomi selain daripada tanaman sawit. Untuk pengetahuan kepada DDO Tuan Terence Yong bahwa tanaman sawit di Tambunan ini sudah pun bermula sejak pada tahun 1970-an lagi di bawah Jabatan Pertanian Negeri Sabah, dikawal selia oleh Jabatan Pertanian Daerah Tambunan di Stesen Pertanian Batu Bajau yang mana berada di belakang ataupun di hadapan kita sekarang ini. Persatuan Pekebun Kecil Daerah Tambunan mulai ditemukan pada tahun 2010. Ya, untuk pengetahuan kepada semua ahli ataupun pekebun kecil daerah Tambunan bahwa Persatuan Pekebun Kecil Daerah Tambunan mulai ditemukan pada tahun 2020 dan kelulusan pertumbuhan ataupun persatuan ini secara sah telah diluluskan pada 22 hari bulan Jun tahun 2020 di bawah Akta Pertumbuhan 1966 dan di bawah Akta Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan 1984. Jumlah pekebun kecil di daerah Tambunan adalah seramai 387 pekebun kecil, ya, dengan keluasan 1.757 hektar, lebih kurang 4.543 ekar. Dan ahli yang berdaftar dengan Persatuan Pekebun Kecil Sawit Daerah Tambunan seramai 206 orang. Dan untuk makluman kepada semua pekebun-pekebun kecil daerah Tambunan bahwa moto persatuan kita ialah berbudi kepada tanah, berbakti kepada negara. Manakala misi persatuan kita antara lainnya ialah menjaga kebajikan ahli-ahli persatuan pekebun kecil di daerah Tambunan. Dan visi persatuan kita antara lain ialah meningkatkan taraf ekonomi pekebun kecil sawit daerah Tambunan, dan seterusnya menjadikan pertanian sebagai asas ekonomi dan tanaman sawit adalah tunjang ekonomi penduduk daerah Tambunan. Dan perancangan-perancangan yang sudah disusun atur oleh persatuan kita
di masa akan datang, yaitu menubuhkan Koperasi Persatuan Pekebun Kecil Sawit Daerah Tembunan. Ini adalah bermatlamat untuk mempelbagaikan lagi sumber ekonomi ahli Persatuan Pekebun Kecil Sawit, seperti membuka timbangan sawit, seperti apa yang kita nampak di belakang kita sekarang nih. Persatuan pun, kita punya persatuan pun akan membuka timbangan sawit melalui Koperasi Persatuan Pekebun Kecil Sawit Daerah Tembunan. Dan saya percaya perencanaan kita ini akan tercapai sekiranya mendapat sokongan padu dan kerjasama daripada semua pekebun kecil di daerah Tembunan. Dan seterusnya, perencanaan kita adalah menubuhkan atau membuka kilang sawit di daerah Tembunan. Inilah wawasan persatuan kita. Kita mau juga seperti daerah lain. Daerah Keningau sebagai contoh, daerah Suk, daerah Tenom, daerah-daerahnya sudah mempunyai kilang proses buatan dan segar sawit. Jadi di daerah Tembunan ini tidak mustahil kalau kita mulai daripada sekarang ini campaign kepada keluarga-keluarga kita, kepada penduduk-penduduk di Tembunan, supaya kita tanam sawit. Sasaran kita adalah 10.000 ekar keluasan. Dari sekarang ini kita sudah tercapai 4.000, lebih kurang 4.500 ekar. Bermakna kita memerlukan tanaman sawit 5.500 ekar lagi. Ini tidak mustahil karena daerah Tembunan ini semua penduduk mempunyai tanah yang luas. Ya? Jadi dengan adanya kilang sawit ini, maka kos-kos pengangkutan kita pun akan menurun. Dan peluang-peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk kita daerah Tembunan pun tersedia. Jadi untuk makluman juga kepada pekebun-pekebun sawit daerah Tembunan bahwa mudah-mudahan tercapai perancangan kita dan kita memiliki kilang sendiri milik Koperasi Pekebun Kecil Daerah Tembunan. Semua produk-produk atau sisa-sisa daripada buatan dan segar itu kita jual dan milik kita sebagai ahli koperasi nanti. Yang berbahagia, Tuan Terence DDO Tembunan. Di samping itu juga kita sebagai pekebun kecil sawit daerah Tembunan menghadapi banyak cabaran dan masalah, terutama ya sekali jalan-jalan pertanian masuk ke kebun-kebun sawit kita. Jadi di sini saya mohon kepada Tuan Terence selaku pegawai pembangunan daerah Tembunan supaya prihatin dengan masalah-masalah jalan raya masuk ke kebun sawit, karena semua pekebun-pekebun kecil sawit daerah Tembunan ini
telah mengusahakan tanah mereka dengan uang sendiri. Bukan sahaja untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka, tetapi secara tidak langsung meningkatkan ekonomi negara kita Malaysia, khususnya negeri Sabah. Jadi di sini saya meminta supaya 50% daripada peruntukan naik taraf jalan raya di kampung diperuntukkan kepada pembaikan naik taraf jalan raya kebun-kebun, pekebun kecil sawit daerah Temunan. Saya berpendapat begitu karena sumbangan kita kepada ekonomi sangat-sangat tinggi. Untuk pengetahuan kepada kita semua di sini bahwa dalam 1 tan CPO minyak sawit yang dari kilang itu, kerajaan negeri kita mengambil Rp40 1 tan harga sawit, harga minyak sawit itu. Ya. Jadi sebagai contoh lah, sebagai contoh, daerah Temunan ada 2.000 tan buah sawit yang dihantar ke kilang melalui timbangan ini. Dan kita anggarkanlah kalau ikut piawai atau standar 21,5% daripada komponen dalam tandang sawit ataupun dalam 1 tan sawit itu adalah minyak sawit. Tapi saya ambillah 20% yang kiralah 20% kali dengan 2.000 tan, berarti kita ada berapa itu? Oke, kita ada 400 tan minyak kali dengan Rp40 1 tan. Setiap bulan kita menyumbang duit kepada kerajaan negeri kita sebanyak 16.000. 10 bulan 160.000 sumbangan kita. Oke. Dan seterusnya, cukai custom. Cukai custom ini 1,5% daripada harga CPO. Dan pada bulan-bulan yang lalu harga CPO mencapai Rp7.000 dalam 1 tan CPO. Jadi 1,5% kali dengan 7.000 berapa itu? Coba ada kalkulator. Rp7.000 kali 1,5%. Oke, Rp105 daripada 7.000 kali dengan 400 tan. Sumbangan kita kepada cukai kepada custom di Raja Malaysia berapa tadi? Oke. 42.000 dalam 1 bulan. Oke. Itu baru cukai
cukai custom dengan Sabah sales tax yang 40 ringgit satu tan tadi itu. Ya. Belum masuk lagi cukai pribadi kita. Setiap tahun lembaga hasil dalam negeri kejar kita minta bayar cukai. Oke? Jadi berpandukan ataupun berdasarkan pada fakta ini, maka wajiblah kita sebagai pekebun kecil meminta peruntukan yang lebih daripada kerajaan, daripada wakil rakyat kita untuk menaik taraf jalan pertanian ke kebun-kebun kita, dan juga bantuan input pertanian, terutama sekali baja. Dan seterusnya, di sini saya juga memaklumkan berkenaan dengan pembaharuan lesin MPOB, lesin mengali dan menjual MPOB. Saya memohon kepada pihak MPOB supaya permohonan ini dipermudahkan. Maksud saya di sini, kalau yang sudah berlesin itu, kalau dia mau renew lesin, kalau kita merenew lesin tidak perlu lagi dokumen-dokumen lain, karena dokumen itu sudah ada dalam record MPOB. Hanya pembaharuan lesin saja. Sebab sekarang ini saya lihat kalau kita memperbaharui lesin mengali dan menjual itu, dia meminta lagi grant tanah, LE tanah. Jadi itu agak merumitkan kepada pekebun-pekebun kecil. Jadi saya mohon kepada pihak MPOB supaya pembaharuan lesin ini dipermudahkan bagi mereka-mereka yang sudah mempunyai lesin sebelum ini, kecuali ada penambahan keluasan kawasan. Sebagai contoh, sebelum ini kita punya lesin 15 hektar, tapi kita ada buka lagi 15 hektar dan kita memasukkan keluasan tersebut di dalam lesin, itu harus ada dokumen yang baru lah. Okay? Dan kepada semua ahli-ahli Persatuan Pekebun Kecil Sawit Daerah Temunan, kita pernah mendengar bahwa miskin tegar. Saya rasa semua kita ini selalu dengar miskin tegar. Masihkah berlaku yang sebenarnya miskin tegar ini? Dan apabila kehidupan kita ini di bawah tahap ataupun di tahap miskin tegar, senang saja kita menuding jari. Ini kerajaan Mbak ini. Senang saja kita menuding jari. Kita selalunya mempersalahkan pihak lain. Tanpa kita memikirkan apa kelemahan pada diri kita sendiri. Bukan kita bilang kerajaan itu tidak kelemahan. Ada. Tapi bukan terletak 100% kepada kerajaan. Dan kita
kita bersyukur karena di daerah Tembunan ini tidak tergolong dalam miskin tegar. Kita lihat saja, kalau kita bilang tidak jalan raya, kita tengok dari Sepadan sampai Sepadan Apin-Apin, tanah-tanah kita yang di tebing jalan masih hutan. Siapa salah? Kerjaan. Bukan punya kerajaan punya masalah kalau begitu. Masalah kita yang tidak membangunkan, tidak mengusahakan tanah-tanah tersebut. Kalau tanah sudah diusaha macam kita sudah usahakan sekarang ini, dan jalan pertanian kita rusak, itu wajib kita minta bantu sama kerajaan. Jadi buangkan sikap kita yang sikit-sikit salah kerajaan, sikit-sikit salah kerajaan, sikit-sikit salah bangsa ini. Kita tengok bangsa lain maju, kita ikut. Kita tengok bangsa kita yang maju, kita ikut. Jangan kita kasih jatuh. Kita belajar sama orang. Ya. Kita punya Toki Loy. Dia buka timbangan. Kita pun mau ikut juga macam dia. Dia satu orang, kita ini beratus orang. Kenapa tidak beli buka timbangan? Sama anak kepada Datu Yunpo, saya kenal dia punya bapak. Tahun 88, saya intensif praktikal dalam perusahaan ternak di Lagut Seberang, Kiniau. Di sanalah saya praktikal. Bukan saya merendah-rendahkan, tapi bapaknya dulu pun macam kita juga. Dia tanam gata, dia tak pelihara sapi. Tapi sekarang dengan usaha mereka sudah maju. Datun Yumpuk adalah, kalau saya tidak silap lah, dia adalah peladang dan peternak yang terbaik di Malaysia. Ini yang kita banggakan, ini yang kita mau ikut. Jangan sikit-sikit, sikit-sikit, tidak boleh. Macam mana kita akan maju begitu kan? Memanglah jalan raya kita di seluruh Sabah ini bukan semua bagus, tapi yang tepi jalan aspal pun tidak kena usaha. Mau salahkan siapa? Jadi sebelum kita mempersalahkan bagian yang lain, pikir dulu apa kelemahan pada diri kita sendiri. Tapi pada hari ini saya merasa bangga karena kita sebagai penduduk Tembunan ini sudah mulai terbuka pemikiran kita, macam mana orang maju, kita mau ikut macam mana maju. Dan saya nampak juga belia-belia kita banyak yang sudah jadi toki sawit ini. Ya, berikan tepukan. Ini yang kita mau, belia-belia kita. Ya, saya tahu banyak belia kita di sini ada lulusan ijazah. Tapi mereka bukan membeli kerja, dorang berusaha tanam sawit. Ya, jadi usahawan tani muda. Jadi toki muda. Mereka lah yang akan membimbing generasi-generasi yang di belakang kita sekarang. Dan kalau kita lihat sendiri, subsidi melalui daripada yang disalurkan melalui MPUB kepada kita sebagai pekebun kecil sawit di Tembunan banyak.
Selepas ini akan dibantangkan oleh pegawai MPUB sendiri, ya, secara percuma. Jadi masih ada alasan kita miskin tegar. Saya rasa tidak ada alasan kita, tidak ada sebab kita miskin tegar, miskin tegar. Kita mau akan datang ini bukan miskin tegar. Kita mau akan datang ini penanam-penanam ataupun pekebun kecil di sawit di daerah Tambunan ini memiliki satu kehidupan yang ekonominya bagus dan mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pekebun-pekebun kecil daerah Tambunan karena dapat hadir dalam program khusus sehari ini. Semoga dengan kursus seperti ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita sebagai penanam sawit yang berjaya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah tadi serba sedikit ucapan daripada Presiden kita, yang mana beliau menyentuh tentang dengan usaha gigi kita. Kamu dengar ucapan beliau tadi? Dia bilang jangan sikit-sikit. Ada juga yang cakap aus, dia bilang kan. Jangan sikit-sikit. Aus, itulah itu. Nah, jadi saya harap semua ahli-ahli pekebun kecil dengarlah itu nasihat Presiden kita, semoga kita terus berjaya. Dan seterusnya kita mendengar ucapan daripada Wakil Ketua Pejabat MPUB Keningau, yaitu Tuan Amran Jining, untuk menyampaikan ucapan beliau sampai dengan program khusus pada hari ini. Silakan. Oke, terima kasih kepada kita punya pengacara majelis selaku kita punya timbalan Presiden Persatuan Penanam Sawit Daerah Tambunan, ya, Tauki Jinus, seperti yang telah dikatakan oleh kita punya Presiden sebentar tadi, ya. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita punya wakil Prasmi pada hari ini, yaitu Tuan Terence. Tuan, terima kasih sempat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan juga yang saya hormati pada Presiden Persatuan Penanam Sawit Daerah Tambunan, yaitu Cilinus. Beri tepukan yang sangat-sangat gemuruh kepada beliau. Dan tidak dilupakan juga sahabat saya Mr. Loy, Tauki Timbangan Sawit Enterprise Kepulutan, dan juga sahabat yang baru saja berkenalan tadi, yaitu anak kepada Tauki Mr. Yap. Terima kasih karena sudah bersama-sama. Dan tidak dilupakan juga kepada semua Tauki-Tauki kelapa sawit, pemimpin-pemimpin masyarakat, CPKK, ketua-ketua kampung, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ataupun yang sempat bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam program yang kita adakan pada hari ini, yaitu kursus sehari
sawit bersama Pakebun Kecil daerah Tambunan, ya. Dan saya tidak lupakan juga kepada sahabat-sahabat muda, usahawan-usahawan kelapa sawit yang muda-muda semua baru saja sampai tadi kan. Saya tengok ramai yang datang, kan. Dan sahabat daripada MPOB juga, terima kasih kepada semua, Inci Jinus, Inci Pilani, Inci Azrik, Puan Mimi, juga Puan Fazida, dan juga sahabat kita yang saya tengok semua handsome, cantik-cantik kan. Macam tegang pula kamu ini, macam saya pula yang takut mau bercakap di depan kan. Jadi Toki PG pun ada juga di sini. Terima kasih karena dapat bersama-sama kita pada hari ini. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali kita bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberi peluang, ruang, masa, kesehatan, sehingga kan pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Karena kalau kita imbas pada tahun-tahun yang sebelum ini, kita ada 2 tahun yang betul-betul kita tidak berjumpa. Betul kan? Sehingga kan kita terkurung di rumah. Mungkin mau pergi timbangan pun susah kita mau jumpa dengan Mr. Loy, sebab dia tidak ada di sini. Kita semua kena kurung pada masa itu, kan? Namun pada kesempatan ini saya mewakili saya punya ketua pejabat MPOB Cawangan Keningau. Beliau mohon maaf karena tiada sempat bersama-sama dengan kita pada hari ini karena beliau telah menghadiri satu mesyuarat penting di Kota Kinabalu, yaitu di pejabat kita di MPOB Kota Kinabalu pada hari ini. Walau macam manapun, saya akan sampaikan sedikit pesanan beliau kepada kita semua. Oke? Dan untuk makluman kepada Prasmi, yang mana sedikit sejarah permulaannya kelapa sawit di Tambunan ini. Pada tahun 2012, 2011 dan 2012, disinilah sebenarnya kemuncak ataupun bermulanya tanaman kelapa sawit di Tambunan yang sepenuhnya dikelola oleh MPOB. Selain daripada penanam sawit yang secara individu yang sebenarnya yang telah diketengahkan oleh Presiden sebentar tadi. Oke? Dan apabila kita sudah mengumpul ataupun kita ada skim yang daripada MPOB yang kita sebut sebagai skim tanam baru dan skim tanam semula, keahlian kita di kawasan Tambunan sini telah mencecah 212 penanam sawit di bawah MPOB pada masa itu. Oke, ini untuk makluman kepada Prasmi, dengan jumlah hektar 909 hektar keluasan yang di bawah MPOB punya kelolaan ataupun di bawah MPOB punya pengurusan. Di samping itu, setelah bermulanya MSPO pada tahun 2017, kita telah mengumpulkan data setakat ini sehingga tahun 2022 seramai 387 orang penanam sawit. Jadi kalau kita kasih tolak dia 387 tolak dengan 212, yang sendiri menanam itu lebih ataupun hampir separuh penanam sawit yang sudah menanam sendiri, bukan daripada MPOB. Jadi syabas dan tahnya, beri tepukan yang sangat-sangat gemuruh kepada diri Anda semua karena Anda sudah berusaha daripada awal. Dan yang paling penting seperti yang telah Inci Linus katakan tadi, kita akan keluar daripada kepompong kemiskinan sebenarnya, kan? Tonton dan puan-puan, di sini pesanan daripada ketua pejabat saya, satu daripadanya dia ingin sampaikan salam kepada kita semua, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya dia ini orang baru di pejabat MPOB Cawangan Keningau. Beliau berasal daripada Beaufort dan baru saja dipindahkan di Keningau. Dan setakat sekarang ini beliau baru belum sampai 6 bulan beliau berada di pejabat MPOB Cawangan Keningau. Namun pada kali ini betul-betul sebenarnya dia akan datang di Tambunan, sebab belum pernah injak di Tambunan dalam keadaan ramai untuk berjumpa kita semua. Namun kekangan sedikit yang menghalang. Namun begitu, perjumpaan pada kali ini bukan perjumpaan yang terakhir bagi kita semua. Selepas ini kita akan aturkan lagi program-program yang boleh mengumpulkan kita semua seperti ini. Untuk makluman kita punya Prasmi, tahun demi ke tahun saya buat program di sini bersama dengan Persatuan. Dan untuk makluman, Tambunan tidak pernah mengecewakan MPOB. Karena terima kasih. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita imbas beberapa tahun yang lepas, kita pernah buat satu program di Tamu pada hari Sabtu.
pada tahun 2016. Di sanalah bermulanya titik permulaan individu yang tidak ada pernah menanam kelapa sawit. Dia menanam kelapa sawit daripada 2016 sampai pada sekarang ini dia sudah ada menghasilkan 5 hingga 10 tan satu bulan. Ada beberapa orang yang saya sedang selidik. Saya berjumpa dengan timbangan, berjumpa dengan mestoloi, minta senarai nama yang menghantar buah di sini. Saya boleh nampak siapa yang ada menghantar buah di sini dan berapa dia punya jumlah tan setiap bulan. Begitu juga dengan CCL. Walaupun contoh kamu tidak hantar di sini, kamu hantar di sana. Saya nampak juga kamu punya data-data penghantaran. Jadi syabas dan tahniah saya ucapkan karena Anda sudah berubah daripada kosong ke 360 derajat sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok industri kelapa sawit ataupun industri pertanian, kita sudah yakin dan pasti yang mana pertanian ini adalah akan merubah kepada ekonomi keluarga ataupun ekonomi diri sendiri. Maka dengan itu, yang belum sempat bermula pada tahun-tahun sebelum ini, Anda masih belum terlambat. Anda masih boleh melaksanakannya bermula daripada sekarang. Namun demikian, seandainya ada kita punya pekebun kecil yang hadir pada hari ini, mungkin datang semata-mata untuk dapatkan skim bantuan daripada MPOB, awal-awal saya katakan minta maaf dan duka cita. Perkara untuk permohonan kepada MPOB buat masa sekarang ini untuk makluman perasmi, yang mana skim tanam baru dan tanam semula setakat ini sudah tutup dan belum lagi buka. Oke, walau macam manapun, sekiranya Anda ada kemampuan, jangan berlengah. Buatlah tindakan secepat mungkin. Karena itulah apabila ada tindakan akan ada hasilnya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini sebenarnya kita sangat bertuah. Karena setahu saya kita di MPOB sedang melihat beberapa orang yang kita akan calonkan. Kita akan calonkan ke peringkat lebih tinggi. Seperti tahun lepas kita ada mencalonkan dua orang ke persidangan antarabangsa, di peringkat Malaysia. Dan pada masa itu Encik Linus dan Encik Fiji dan juga ada satu orang Dato' Peter Kuling. Pada masa itu kita calonkan mereka untuk hadir ke persidangan pada masa itu, dan mereka telah mewakili Anda semua ada di Tambunan pada masa itu. Karena mereka lah bertiga, dan Tambunan masa itu telah dinobatkan satu pensijilan MSPO yang mampan, yang boleh dikategorikan sebagai semua pada masa itu ada 100 orang lulus tanpa ada diperbaiki pada masa itu. Dan selain daripada itu, saya mohon kepada semua, bolehkah angkat tangan siapa yang belum ada MSPO yang hadir pada hari ini? Yang belum ada MSPO. Oke, yang belum ada pensijilan, yang belum pernah ikut pensijilan MSPO, yang betul-betul tidak ada. Karena kenapa saya minta tolong tuan-tuan untuk tanda tangan, angkat tangan pada hari ini? Karena saya mohon dengan kamu. Sebab kami di MPOB telah dikatakan bahwa satu, kemungkinan besar, ini belum pasti, kemungkinan besar tahun ini adalah tahun yang terakhir. Tahun yang terakhir, kos ditanggung sepenuhnya oleh MPOB. Kalau tahun hadapan barulah tuan-tuan ikut pensijilan MSPO, maka pada masa itu bukan lagi Anda tanggungan MPOB, tetapi kemungkinan, ini kemungkinan, belum pasti lagi. Kemungkinan kamu yang akan bayar auditor sendiri. Jelas tuan-tuan? Jadi di sini saya maklumkan, yang mana kemungkinan tahun ini adalah tahun yang last, yang terakhir Anda mengikuti MSPO yang masih dibawa seliaan oleh MPOB, dan segala kos-kos itu ditanggung sepenuhnya oleh MPOB. Tapi selepas sahaja ini, kemungkinan besar tuan-tuan semua bukan lagi Anda di bawah seliaan MPOB. Seliaan masih, tetapi kos-kos itu adalah tanggungan kamu sendiri. Contoh dia, ada quotation yang saya terima baru-baru. Saya ambil masa 5 menit lagi. Baru-baru saya terima satu quotation
daripada syarikat yang ada di Tambunan. Dia telah menghantar satu quotation kepada kita punya pihak auditor luar yang akan mengaudit kawasan dia. Dia punya keluasan baru 40 ekar. 40 ekar. Kos untuk 40 ekar ini saya tengok quotation dia mau dekat-dekat 50.000. Kos dia. Fasa pertama dia akan minta 50%. Masa kedua selepas sijil keluar 50% lagi dia akan minta konsultan untuk auditor. Jadi tuan-tuan, saya mohon kepada kita semua yang hadir pada hari ini kena alert betul-betul di perkara, sebab jangan salahkan MPOB, jangan salahkan Tuan Linus, jangan salahkan Mr. Lo yang senantiasa saya bagi borang di sini. Kamu ambil borang, percuma itu borang kamu isi hanya antar dokumen. Tapi seandainya ada keluarga yang hadir pada hari ini dan keluarga Anda tidak sempat hadir pada hari ini, saya mohon kamu bagi tahu kepada keluarga Anda. Karena tarik untuk audit pada tahun ini kamu tulis di handphone kamu tulis pada hari ini. Saya akan katakan sebab saya sudah terima. Kenapa kita kena berkumpul hari ini? Sebab saya mau Oke, boleh dengarkah suara saya? Boleh ya? Oke, kenapa saya kumpul kita pada hari ini? Sebab satu daripadanya saya mohon kepada semua tuan-tuan. Sebab tarik untuk audit pada tahun ini adalah 11 hari bulan 10 hingga 15 hari bulan 10. Itu adalah tarik audit kita. Jadi masa untuk tuan-tuan menghantar dokumen kepada saya ataupun terus kepada MPOB adalah tinggal sahaja 5 hari daripada sekarang. Sebab kenapa? 1 bulan sebelum saya kena hantar semua senarai-senarai nama daripada Tambunan ini untuk diaudit pada bulan 10 ini. Jadi maksudnya tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan 25, 26, 30 hari bulan pada bulan ini ataupun 31 paling lewatlah 5 hari sahaja lagi ya masa untuk kamu persiapkan dokumen. Jadi apa dokumen-dokumen dia selepas ini kita akan dengar. Saya juga yang bagi taklimat untuk MSPO ini. Saya mohon yang semua hadir pada hari ini, ambillah peluang ini, rebutlah peluang ini. Berkemungkinan besar seperti yang saya katakan tadi, mungkin kalau betul-betul ini terjadi bukan lagi tanggungan kepada MPOB masing-masing. Jadi jangan salahkan saya, jangan salahkan sesiapa yang hadir. Sebab tuan-tuan sudah mewakili keluarga Anda yang datang pada hari ini. Sampaikan maklumat ini kepada keluarga yang tidak sempat hadir pada hari ini. Sekiranya kalau dibilang saya ada hadir pada masa itu, kita boleh rujuk kita punya kehadiran. Oke, bukan kita mau tidak mau bantu, kan? Tapi saya mohon tuan-tuan yang hadir pada hari ini, kamu mewakili keluarga untuk kasih sampaikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah amanat yang sepatutnya bos saya akan sampaikan kepada kita semua. Namun saya mewakili beliau. Jadi itu bukan saya marah kamu, bukan saya marah, tidak. Saya cuma menyampaikan. Oke, saya kena tegaskan perkara ini agar perkara ini kamu tidak kasih main-main kepada kawan-kawan kamu. Seandainya ini perkara berlaku, bukan disalahkan siapa-siapa, tetapi seperti yang Presiden bagi tahu tadi, kena salahkan diri sendiri. Kenapa tidak datang pergi dengar taklimat? Sebab 2 minggu sebelum program ini kita sudah kasih war-warkan daripada A to Z semua, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasihlah kepada semua yang hadir pada hari ini. Karena Anda, saya tengok semua sehat-sehat, handsome-handsome, cantik-cantik, berpakaian yang kemas, semua hadir pada hari ini. Untuk makluman yang resmi, dorang ini semua sempoi dan tauki-tauki sebenarnya. Tapi kalau kita tengok saja kan macam dorang lebih merendah diri sebenarnya semua ini. Tapi kalau pada dasarnya background dorang ini secara keseluruhannya boleh tahan, kan? Boleh tahan. Bukan saya minta undi ya. Oke, jadi setakat ini Ponsiko Togumu di kayu Nuride perhatian Ponsiko nongai di kayu kerjasama sehingga kan daripada 2017 sampailah pada masa ini kita masih lagi bersama-sama. Jadi kita doakan agar semua tuan-tuan ini senantiasa sehat, dimurahkan rezeki, yang paling penting jaga kesehatan.
agar apabila Anda sehat, kita boleh bekerja lebih lagi, kan? Tapi walau macam manapun, kalau kita sakit, kita cepat-cepat jumpa dokter supaya kita boleh dirawat dengan baik. Oke? Jadi pakaian kupahina dagat Nuridih ucapan ti awan negeri mila peneruan anaruno pangaruh masam. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Ponsiko. Oke, demikian tadi ucapan daripada Wakil Ketua MPOP Keningau daripada Tuan Amran Jining, dan seterusnya kita mendengar ucapan peresmian oleh Wakil Tuan Pegawai Daerah Tambunan yang akan disampaikan oleh Tuan DDO kita, yaitu Tuan Terence Yong.